Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gua Fasman Giawa. Jadi pada video kali ini gua akan bahas soal-soal untuk P3K perawat, baik itu D3, escape maupun nurse. Jadi soalnya sama aja ya, nggak ada perbedaan. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Pasien ingin mencampur obat medis dengan terapi komplementer. Tindakan perawat yang paling tepat adalah A. Mengatakan tidak apa-apa. B. Mengatakan tidak boleh karena reaksi obat akan terganggu. C. Mengatakan harus habis obat medis terlebih dahulu, baru komplementer. D. Menganjurkan untuk bertemu dokter terkait indikasi dan kontraindikasi terapi. E. Membiarkan asal posisi aman. Nah, jadi di kasus yang pertama ini yaitu membahas tentang obat dan terapi komplementer. Nah, jadi obat ini sama-sama punya manfaatnya guys ya, asalkan tepat pemberiannya. Nah, sedangkan obat medis itu di bawah naungan dokter ya. Sedangkan terapi komplementer ini bisa dipelajari secara umum ya orang-orang ya. Karena yang gua tahu terapi komplementer ini biasanya banyak digunakan orang-orang desa atau perkampungan. Nah, jadi ketika ya posisi pasien lagi di rumah sakit misalnya ya, dia diberikan obat dari dokter, kemudian dia juga punya obat komplementer ya, mungkin dibawakan sama saudaranya dari kampung tak apa gitu guys ya. Nah, di posisi ini pasien ingin menggunakan obat medis bersamaan dengan komplementer. Nah, apakah bisa ya? Nah, jadi kalau mengonsumsi obat bersamaan dengan terapi komplementer ya tidak bisa guys ya, karena reaksi obat bisa terganggu. Nah, jadi tindakan kita sebagai perawat dalam hal ini ketika ada pasien yang seperti ini ya, kita harus menganjurkan dia untuk bertemu dokter dan menanyakan terkait indikasi dan kontraindikasi terapi. Nah, jadi intinya guys ya, kalau ada pasien seperti ini kita harus cari aman ya. Mendingan kita anjurkan dia bertanya sama dokternya, karena yang memberikan terapi kan ya terapi medis kan dokternya. Jadi kita suruh dia untuk bertanya langsung ke dokternya. Nah, jadi terapi komplementer boleh saja digunakan, tetapi untuk kontraindikasinya harus ditanyakan sama dokter, karena dokter juga telah memberikan obat medis. Oke, jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, ini udah muncul langsung gambarnya ya, belum gua edit. Atta akan melakukan vaksin booster. Vaksin primer yang ia terima adalah AstraZeneca. Sedangkan vaksin booster yang akan diberikan yaitu vaksin Pfizer. Berapakah dosis vaksin booster yang diberikan untuk Atta? A. 0,25 ml, B. 0,15 ml, C. 0,5 ml, D. 0,3 ml, E. 0,5 ml. Nah, jadi jawabannya mudah banget guys. Yang penting kalian hafal nih ya jenis-jenis vaksin beserta dosisnya. Nah, seperti di pertanyaan ini dia menanyakan dosis vaksin Pfizer. Nah, jadi berapa dosis dari vaksin Pfizer ini? Nah, di sini ada dia yaitu 0,15 ml. Nah, jadi jawabannya adalah B. Oke, jelas ya guys ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Oh, ini vaksin juga sama ya. Hari ini pihak puskesmas mengumumkan bahwa di desa Cindelaras akan diadakan vaksin COVID-19. Ruby dijadwalkan untuk vaksin COVID-19 primer atau dosis pertama. Ketika datang vaksin yang tersedia yang diberikan untuk Ruby hanya AstraZeneca.
Berapakah dosis primer AstraZeneca? A. 0,25 mil, B. 0,15 mil, C. 0,5 mil, D. 0,3 mil, dan E. 0,05 mil. AstraZeneca. Nah, ini dia guys. AstraZeneca dosisnya 0,5 mil. Nah, jadi jawabannya adalah C, yaitu 0,5 mil. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nyonya X memiliki anak usia 4 tahun dan malas makan. Nyonya X membawa anaknya ke posyandu karena takut anaknya mengalami gizi buruk. Berapakah berat badan ideal umur anak 4 tahun? A. 16 kilo, B. 11,5 kilo, C. 17 kilo, D. 18 kilo, dan E. 14 kilo. Nah, jadi ini menghitung bebek lagi ya. Jadi kalian harus tahu. Jadi rumusnya itu umur dikali 2 ditambah 8. Nah, jadi dari kasus umur si anak 4 tahun ya. Kemudian dikali 2 sama dengan 8. Lalu ditambah 8 berarti 16. Jadi jawabannya adalah A. Oke, mudah ya guys ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Perawat sedang merawat pasien terminal yang sudah dekat dengan kematian. Saat menyusun rencana perawatan, intervensi manakah yang dipilih perawat sebagai prioritas? A. Pastikan bahwa keluarga memiliki privasi dan mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi sepanjang waktu. B. Pertahankan kehormatan dan harga diri klien buat senyaman mungkin. C. Tetap mempertahankan klien dalam kondisi sedasi sehingga tidak sadar dengan apa yang sebenarnya terjadi. D. Pastikan keluarga telah menyelesaikan administrasi. E. Kelola resep dari tenaga kesehatan dengan baik sehingga semua perawatan yang diberikan resep dilakukan tepat waktu. Nah, jadi ini untuk pasien-pasien yang mau meninggal guys ya. Yang artinya pasien ini tidak bisa lagi sembuh dengan obat dan berbagai macam tindakan lainnya. Nah, jadi tinggal nunggu kapan tuh berakhir hembusan napasnya. Nah, jadi kita sebagai perawat, apa yang kita prioritaskan terhadap pasien seperti ini ya? Apa intervensi prioritas kita? Apakah bagian A? Apakah bagian B, C, dan atau E? Jawaban yang paling tepat ya guys ya. Jika misalnya kalian kerja di rumah sakit ya, misalnya jumpa pasien yang mau meninggal ya, jadi intervensi yang paling prioritas adalah yaitu pertahankan kehormatan ya, baik itu privasi klien ya. Jadi kita lindungin pasiennya guys, walaupun ya mau mati tetap kita jaga, kita buat senyaman mungkin ya. Jadi walaupun pasiennya sudah mendekati ajal ya tetap kita hargai guys, seperti itu ya. Oke, namanya saja klien ya. Apalagi kita punya janji dan sumpah ya. Kita harus merawat orang sakit walaupun mau mati gitu ya. Oke, jadi semoga kelima soal ini dapat menambah ilmu dan wawasan teman-teman semua. Untuk itu teman-teman jangan lupa subscribe ya, karena gue akan selalu update video-video terbaru untuk soal-soal perawat ya. Oke, sampai di sini aja dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sejawat. Bye.